Prajurit itu melangkah pergi meninggalkan ruangan di mana Ranggageni berada bersama gurunya. Tak berapa lama kemudian, Rama Wisesa masuk menghadap. Dari kesannya kelihatan dia begitu gelisah. Wajahnya kelihatan pucat. Oh, Paman Wisesa, ada apa? Kenapa wajah Paman pucat begitu? Apakah telah terjadi sesuatu? Oh, maafkan hamba Gusti. Di kota raja telah terjadi pembantaian. Pembantaian? Apa maksud Paman? Ampunkan hamba Gusti. Beberapa penduduk kota raja ditemukan tewas dengan cara mengenaskan. Tubuh mereka disayat-sayat seperti binatang. Tapi tidak ada tanda-tanda darah di sekitar tubuh mereka. Di leher mereka ditemukan tanda seperti digigit. Pasti ada yang menghisap darah mereka. Apakah ini semua perbuatan Nyai Balitung bersama dengan para pengikutnya? Apakah mungkin Nyai Balitung telah berani menampakkan diri dan sengaja mencari gara-gara kemari? Hamba rasa beliau masih menyimpan rasa takutnya, Gusti. Apakah kau telah melihat dengan mata sendiri, Rama? Iya, Resi. Prajurit kota raja memberitahukan pada hamba atas perintah Cutak Anabrang. Lalu hamba ke sana dan menyaksikan sendiri mayat-mayat itu. Semuanya kehabisan darah. Semuanya mati seperti dalam ketakutan yang teramat sangat. Kalau begitu, pastilah perbuatan siluman. Kalau tidak Nyai Balitungnya yang datang, pasti para siluman yang penasaran itu. Bukankah selama Nyai Balitung masih tinggal di keraton ini, dia memelihara siluman? Dan sekarang silumannya itu kehilangan pemimpin, kehilangan pengasuhnya. Maka mereka itu mengamuk di kota raja. Aku ingin melihatnya sendiri. Tidak perlu kau pergi, anakku. Biarlah aku yang pergi bersama Rama Wisesa. Biarlah aku meyakinkan lagi semuanya. Kau jangan turun. Kau di sini saja. Tubuhmu itu bau kembang. Ampun. Ampun, Gusti. Ini ada secarik tulisan yang ditinggalkan pembunuhnya. Tampaknya sengaja dibuat oleh pembunuhnya. Oh, jadi dia meninggalkan tulisan. Berarti yang membunuhnya pasti manusia, bukan siluman. Tidak mungkin siluman bisa menulis surat dan meninggalkan pesan. Ranggageni menerima robekan kain yang diberikan oleh Rama Wisesa itu. Lama dia memandangi kain yang bergulung itu. Ranggageni, aku tahu siapa dirimu. Meskipun kau telah berganti nama menjadi Rakai Langit, tapi aku tidak bisa ditipu. Dendamku tetap padamu. Dendamku sedalam lautan dan seluas masa pada ini. Maka itu, sebelum aku berhasil membunuhmu, maka aku tak akan tenang. Aku telah membunuh beberapa penduduk kota raja, dan akan tetap aku lakukan. Yang pertama ini anggaplah sebagai hadiah perkawinan dariku. Berbahagialah di atas kematian para rakyatmu. Kurang ajar. Pasti manusia itu akan membunuh lagi. Kita harus menghentikannya. Bagaimana, anakku? Bacalah, Guru. Dia akan terus membunuh. Kurasa dia memiliki dendam yang besar kepadamu, anakku. Kalau tidak dicegah, aku khawatir dia akan mengacau di saat pesta perkawinanmu nanti. Apa yang harus kita lakukan, Guru? Aku curiga bahwa semuanya ini adalah perbuatan Nyai Balitung atau Naga Caling. Karena orang yang memusuhiku tidak ada lain selain mereka. Hanya mereka lah yang punya alasan untuk mendendam seperti ini. Karena aku telah menghancurkan cita-cita dan harapan mereka. Cita-cita yang jelek dan jahat memang harus dihancurkan, anakku. Kita tidak bisa membiarkan kedurjanaan menguasai dunia ini. Kita tidak bisa berpangku tangan saja melihat sepak terjang mereka. Sudahlah, sekarang biarlah aku yang pergi ke kota raja bersama Rama Wisesa untuk memastikan siapa sebenarnya yang melakukan ini.
Harap diampun Gusti Prabu yang mulia. Hamba masuk atas perintah Gusti Ratu, Ibunda Gusti Prabu yang mulia. Oh, Panggayu. Kenapa ibundaku menyuruhmu menghadapku? Apakah ada sesuatu yang diperintahkan beliau? Ampun Gusti Prabu yang mulia. Saat ini Gusti Ratu dan para pembesar lain sedang menerima rombongan dari Mataram. Rombongan dari Mataram? Sendiko Gusti Prabu. Oh, rombongan dari Mataram sudah tiba. Mari Paman, Guru, kita harus menyambut mereka. Kita harus menerima mereka ke pendopo utama ini. Sendiko Gusti. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Duh, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, Oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak jet cepeteh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Farbindo Parma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Anggayu, apakah Gusti Prabu Rakai Panangkaran yang datang? Ataukah hanya wakil dari beliau? Ampun Tuan, hamba adalah rakyat biasa yang hanya kebetulan saja menjadi prajurit di sini. Hamba tidak mengenal Gusti Prabu Rakai Panangkaran dan Gusti Ratu pun tidak memberitahukan hamba. Beliau hanya mengutus hamba untuk menemui Gusti Prabu di sini. Maafkan hamba Tuan. Tidak mengapa. Kau prajurit yang baik. Jangan panggil aku Tuan. Aku pun sama sepertimu. Anakku, mari kita keluar. Tapi aku tidak ikut denganmu menjemput rombongan itu. Kenapa Guru? Ikut saja denganku. Ingat, aku bukanlah perwira atau pejabat keraton. Jangan kau libatkan aku. Ini adalah urusan kerajaan. Jangan bawa-bawa aku. Kurasa Panggayu tahu tempat bagiku untuk beristirahat. Baiklah Guru. Panggayu, antarkan guruku ke gedung Srikaton dan katakan pada prajurit Srikaton untuk menempatkan beliau di tempat yang pernah beliau tempati. Sendiko Gusti. Mari Tuan, ikut dengan hamba. Marilah, Ramawisesa dan Ranggageni. Aku pergi dulu. Pergilah Guru. Paman Wisesa, mari kita menyambut mereka.
Setelah Ranggageni dan Ramawisesa tiba di tempat peristirahatan para tamu, mereka bertemu dengan rombongan dari keraton Mataram. Salam sejahtera Ki Panjalin, senang sekali bertemu denganmu Ki. Salam sejahtera Nak Mas Gusti Ranggageni. Aku pun senang bisa bertemu kembali denganmu. Ki Panjalin, Maaf Nak Mas Gusti. Aku membawa amanat dari Gusti Prabu Raki Panangkaran. Beliau mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak dapat hadir. Sebenarnya beliau ingin sekali bertemu dan menghadiri pestamu ini. apakah beliau sakit Ki? Iya. Saat beliau sudah bersiap-siap, tiba-tiba beliau sakit. Beliau memaksakan diri juga untuk pergi. Namun menurut tabib kepercayaan beliau, Gusti Prabu tidak boleh turun dari keraton selama 2 pekan. Jangankan keluar sejauh Merak Jingga ini, untuk ke halaman istana saja tidak boleh. Saat kami pergi, beliau terbaring di kamar pribadi beliau, hanya ditemani oleh Gusti Permaisuri. Jadi hamba datang bersama yang lainnya sebagai utusan dan wakil dari beliau. Oh, sayang sekali. Padahal aku ingin sekali bertemu dengan beliau. Kuharap kau tidak kecewa, Nak Mas Gusti. Jangan berkata demikian, Ki Panjalin. Aku tidak akan pernah kecewa, Ki Panjalin. Siapa yang bisa menghalangi kehendak Dewata yang agung? Oh ya, mana Ranggiwa Sukmaki? Apakah dia tidak ikut? Panjang ceritanya, Nak Mas. Nantilah ku ceritakan padamu, Nak Mas Gusti. Oh ya, silakan menuju tempat istirahat. Aku tahu betapa jauhnya perjalanan dari Mataram kemari. Mari, kita bersama-sama ke gedung Kesatrian. Kami telah menyiapkan tempat di sana. Ayolah. Terima kasih, Nak Mas. Tetapi sebenarnya kau tidak perlu mengantar kami. Tidak apa-apa, Ki. Marilah. Aduh Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Duh, aduh. Saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon. Puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak jet cepeteh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah, hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Farbindo Parma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, ancur segala penyakit. Oskadon.
Kenapa Ibunda memanggilku? Apakah ada sesuatu? Rakai Langit anakku. Aku tahu saat mereka datang kemari, mendapat laporan dari Ningrum dan Ambar Ayu. Ternyata tadi malam ada pembantaian. Juga terjadi di dalam kota raja sebelah selatan. Aku sudah mendapat laporan dari Paman Wisesa. Jadi Rama Wisesa sudah melaporkannya padamu? Kau tahu siapa yang melakukannya? Belum pasti. Tapi kecurigaanku pada Nyai Balitung. Nyai Balitung? Apakah kau bisa yakin bahwa dia memang sengaja kemari untuk balas dendam? Atau tidakkah ini perbuatan orang lain? Kalau ada yang melihat Nyai Balitung pada kejadian tadi malam, atau paling tidak tahu siapa pembunuhnya, laki-laki atau perempuan, mungkin akan semakin jelas persoalannya. Ini, ada surat dari pembunuhnya untukku. Bacalah, Bu. Siapa orang yang punya dendam seperti ini selain Nyai Balitung dan Naga Caling? Lalu orang-orang Rakai Mahisa. Tapi siapa yang meloloskan diri waktu itu? Kurasa tidak ada yang lolos. Oh ya, Ibunda, aku baru ingat sekarang. Bukankah Perwira Randu Palasara dan Nyai Sri Tiwangi masih hidup? Tak tertutup kemungkinan kedua orang itu yang melakukannya. Iya. Kenapa kita melupakan kedua orang itu? Sri Tiwangi adalah anak sekaligus murid dari Nyai Balitung. Iya. Sebaiknya kau kerahkan orang-orang kita untuk mencari tahu tentang kedua orang itu. Baiklah, Ibunda. Aku akan perintahkan para prajurit Telik Sandi untuk mencari kedua orang itu. Kurasa mereka memang tidak akan jauh dari Merakciga ini. Sekarang kembalilah ke kamarmu, anakku. Uruslah dirimu. Jangan keluar lagi kecuali ke pendopo utama. Hari perkawinanmu bisa dihitung pakai jari. Semua masalah ini serahkan pada ibu. Ibunda yang mengurus dan mengaturnya. Kalau hari perkawinan itu sudah selesai, masa bodoh. Kembali sekarang. Baiklah, Ibunda. Terima kasih atas segala perhatian Ibunda padaku. Oh ya, anakku. Bagaimana dengan Ki Panjalin dan yang lainnya? Apakah mereka tidak ada masalah di jalan? Ki Panjalin belum cerita padaku, Ibunda. Mungkin nanti malam. Karena menurut pengawalnya, Ki Panjalin akan berbicara tentang Mataram padaku nanti malam. Aku mohon diri, Ibunda. Maafkan, Nak Mas Gusti Ranggageni, karena aku mengganggumu. Seharusnya calon seorang pengantin baru harus beristirahat pada saat-saat seperti ini. Tetapi karena aku ingin bertemu denganmu, maka akhirnya kau tidak bisa beristirahat. Ki Panjalin bisa saja. Terus terang, Ki, selama tinggal di sini, aku selalu tidur larut malam. Mungkin di saat orang-orang terbuai dalam mimpinya, aku baru bisa memejamkan mataku. Tapi kalau sekarang ini pikiranku tidak bisa diajak untuk tidur cepat. Kalau orang hendak menghadapi hari-hari sepertimu sekarang ini, tentu memang sulit tidur. Aku juga dulu begitu. Kedua orang itu sama-sama tertawa. Ki Panjalin tampaknya begitu melupakan lelahnya selama dalam perjalanan dari Mataram ke Merakcingga. Angin di luar bertiup perlahan, masuk ke dalam ruangan tengah, di mana Ranggageni dan Ki Panjalin berada melalui jendela yang masih terbuka. Bintang kelihatan berkedipan. Sapa kang awake lemes bae, gageng minum oskapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abda, pantes semangat lan sehat bae si akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulkan semangat ning awak kita. Haca,
Oskavit, vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum Oskavit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan pekerjaan. Oskavit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil dan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum Oskavit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum Oskavit. Oskavit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganin kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskavit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum Oskavit sedina siji. Oskavit vitamin kang paling lengkap. Oskavit produksi PT Sufra Verbindo Farma. Nah, saudara pendengar, apa yang akan dikatakan oleh Ki Pancali? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.